Shalom Bapak Ibu, welcome to Missions and Prayer House. Gimana kabarnya semua? Hope everyone doing well. Praise God. Hari ini kita sudah memasuki di bulan kedua pada tahun 2021. Kita sudah memasuki bulan Februari di minggu pertama pada tahun 2021. Begitu cepat waktu berlalu. Tidak terasa kita sudah memasuki kepada bulan kedua. Dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Praise God, praise God. Kita akan bersatu di dalam doa untuk memasuki hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu Bapa yang kudus pada hari ini. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang bersemayam, dan Tuhan yang beracara Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang menolong kami, menuntun kami Bapa kepada seluruh kebenaran itu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan Bapa. Biarlah Tuhan tutup bungkus Bapa kebaktian mission, baik di luar, baik di dalam, di setiap ruangan Bapa. Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pagari kami semua Bapa dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa untuk kebaktian hari ini Bapa, sampai dari awal hingga akhir Bapa. Biar Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan lagi kepada kami hari ini Bapa. Itu adalah berkat yang melimpah. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu, dan juga untuk pernafasan kami, kesehatan kami Bapa. Itu adalah berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Kami sangat diberkati. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu, ya Aba, ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Kita akan angkat pujian. Haleluya. Menanti janji Bapa. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu
Bapa, yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu, Bapa. Mari kita nyanyikan lagi sama-sama. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Ini aku kan terus meminta padamu, Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu, Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu, Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu, Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu, Bapa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh, hidup ini hanya sebentar. Pakailah Tuhan selagi masih kuat. Pakailah Tuhan hidup ini untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, kami bersyukur, terima kasih. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Praise God. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Oh haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia, oh, 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 dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, 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 sebab Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, 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 karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Amin. Puji Dia, oh puji Dia, oh, 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 dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, 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 sebab Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, 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 karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Sekali lagi. Biar yang bernafas memuji Dia. Amin. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Praise God. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta
gajahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Gajahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus pembawa damai di hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu. Kami sangat diberkati atas lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan juga kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ke pemberitaan firman-Mu Bapa. Dari awal hingga akhir, kami mau serahkan terus waktu ke depan hanya di dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Berfirmanlah Bapa bagi kami. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. Haleluya, haleluya. Kami sangat diberkati oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari, dan kami meminta Tuhan untuk mengajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu dan menjadi teladan bagi firman itu sendiri. Haleluya, praise God. Haleluya. Gimana kabar semuanya? Ada baik-baik saja, puji Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sampai hari ini
luar biasa. Kita sudah memasuki di bulan Februari, minggu pertama di bulan Februari, yaitu bulan kedua di tahun 2021. Begitu cepat waktu berlalu ya. Kita tidak terasa bahwa kita sudah memasuki lagi di bulan kedua di tahun 2021. Puji Tuhan. Semua hanya karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Praise God. Saudara, seperti hukum Tuhan berkata bahwa kita harus kuduskan hari Sabat, yaitu pada hari ini adalah hari Sabat bagi umat-umat Kristen, orang-orang Nasrani. Kita hari Sabat adalah hari Minggu bagi kita, karena Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga pada hari Minggu, yaitu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Di hari Minggu, yaitu hari ketiga, pada pagi-pagi hari Tuhan Yesus sudah bangkit ya dari antara orang mati. Puji Tuhan. Jadi kita harus kuduskan hari Sabat seperti hukum firman-Nya sudah berkata. Kita harus kuduskan hari Sabat, yaitu hari Sabat kita, yaitu hari Minggu. Dan bagi orang-orang Yahudi, hari Sabat mereka adalah hari Sabtu ya. Jadi ada perbedaan di antara orang Yahudi dan kami Kristen, bahwa kita menguduskan hari Sabat kita di hari Minggu, dan orang-orang Yahudi menguduskan hari Sabat mereka pada hari Sabtu. Praise God, haleluya. Baik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan lagi kami waktu dan kesempatan untuk datang di hadirat-Nya, untuk menyembah dan memuji Tuhan, dan untuk meninggikan namanya, dan juga untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk kepada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus pasal yang kelima, dan dari ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Jadi Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan sampai ke ayat yang ke-18. Jadi kita mau bacakan sama-sama Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau saudara juga mau membuka sama-sama dan membacakan sama-sama, kita sama-sama belajar mempelajari firman Tuhan, karena Tuhan yang akan mengajar kita, Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Jadi kita sama-sama belajar ya. Baik, kita akan mulai pembacaan firman Tuhan. Saya persilakan bagi yang membacakan. Haleluya. Praise God. Pembacaan firman pada sore hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 18. Bunyinya, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat terakhir 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Buka aja, tutup aja. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, dahsyat ya. Tadi kita sudah bacakan dari Efesus pasal yang kelima
ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi kita mau bacakan lagi ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ya. Ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita bacakan lagi, sekali lagi. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup. bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi di ayat yang ke-15 di situ dikatakan, perhatikanlah dengan seksama. Kita bacakan lagi sekali. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, di situ dikatakan ya di pasal 5, ayat 15 bahwa perhatikanlah ya, kita harus perhatikan cara kita hidup ya. Jadi kita harus perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, bagaimana cara kita menghidupi kehidupan kita ini ya di muka bumi ini ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi kita tidak boleh menjalani hidup ini seperti orang-orang bebal. Artinya kita harus menjadi orang-orang arif. Karena orang-orang bebal itu mereka tidak menjadi seorang yang penurut ya. Artinya orang-orang bebal itu mereka orang-orang yang kebal. Orang-orang bebal itu seperti orang-orang kebal. Jadi mereka apapun yang kita katakan, apapun yang kita ajarkan, mereka tetap tidak mau menerima. Mereka tidak mau menerima ya, karena mereka rasa mereka lebih tahu, mereka lebih pandai ya, mereka lebih pengalaman, mereka lebih maha tahu. Itulah orang-orang bebal. Jadi mereka tidak mau diberitahu atau diajar ya oleh firman Tuhan, karena mereka tahu mereka lebih tahu. Jadi mereka tidak mau tunduk ya, tidak mau tunduk atas pengajaran firman Tuhan, karena mereka tahu mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang paling pandai ya. Jadi inilah artinya orang-orang bebal. Orang-orang bebal itu sering memberontak, tidak mau terima teguran-teguran firman. Orang-orang bebal itu tidak mau terima nasihat-nasihat firman ya. Seperti Tuhan Yesus waktu dia masih ada di muka bumi ya, dia mengajar kepada orang-orang bebal ya, bahwa dia memberikan nasihat-nasihat firman, pengajaran-pengajaran firman kepada orang-orang bebal itu, tetapi mereka tidak mau menerima. Mereka tidak mau menerima pengajaran Tuhan yang benar. Mereka justru menentang. Mereka menentang pengajaran benar yang dari Tuhan. Ya, itulah orang-orang bebal. Mereka menebalkan telinga mereka dan mereka menjadi orang-orang yang kebal. Mereka tidak punya perasaan yang lembut. Jadi artinya orang-orang bebal itu seperti itu, tidak memiliki perasaan yang lembut. Perasaan mereka itu begitu keras. Jadi hati mereka begitu keras. Mereka mengeraskan hati mereka. Mereka menutupi telinga mereka. Dan mereka membuat telinga mereka tidak bisa mendengar. Dan mereka menutup mata mereka agar mereka tidak bisa melihat. Dan mereka juga menutup hati mereka agar mereka tidak bisa mengerti, tidak dapat mengerti apa yang sedang diajarkan oleh Tuhan ya, lewat kebenaran firman-Nya. Itulah orang-orang bebal. Mereka adalah orang-orang pemberontak, orang-orang yang mau mengikuti keinginan mereka sendiri. Mereka merasa paling benar. Orang-orang bebal seperti itu. Mereka pikir mereka adalah orang-orang yang kudus, orang-orang suci, orang-orang yang paling benar. Oleh sebab itu mereka menentang Tuhan Yesus waktu mengajar mereka ya, waktu Tuhan Yesus masih ada di muka bumi. Dan itu pun kita alami juga pada saat ini ya, bahwa kita juga melihat banyak orang-orang seperti itu saat ini ya, di zaman akhir ini ya. Kita melihat juga banyak orang-orang bebal seperti itu, orang-orang kebal yang tidak mau diajar dan tidak mau mendengarkan perintah-perintah firman Tuhan ya, pengajaran-pengajaran yang benar
Justru mereka lebih suka mendengarkan dongeng-dongeng, ya. Tuhan bilang lebih suka mendengarkan dongeng-dongeng yang tidak ada gunanya, tetapi mereka justru lebih suka mendengarkan hal-hal dongeng, ya. Mereka tidak mau mendengarkan teguran-teguran firman untuk mereka, untuk membawa mereka bertobat, untuk membawa mereka menjadi orang-orang yang boleh diselamatkan, orang-orang yang dapat diselamatkan. Dan mereka tidak mau menerima semua itu. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, janganlah kita menjadi orang-orang bebal, tetapi kita harus menjadi orang-orang arif. Jadi, orang-orang arif itu adalah orang-orang yang penurut, ya, orang-orang yang mau mendengarkan nasihat firman, orang-orang yang mau menerima teguran-teguran firman Tuhan. Itulah orang-orang arif. Oleh sebab itu Tuhan katakan kita harus menjadi seperti orang-orang arif. Karena Tuhan tahu bahwa orang-orang arif itu mereka adalah penurut-penurut firman. Mereka adalah domba-domba yang penurut, domba-domba yang mendengarkan suara Tuhan. Ya, domba-domba yang menjadi pilihan Tuhan. Mereka adalah domba-domba pilihan Tuhan, ya, orang-orang pilihan Tuhan. Jadi artinya mereka bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan juga orang arif ini seperti digambarkan seperti domba-domba yang mendengarkan suara Tuhan. Jadi mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang penurut. Mereka mau menerima teguran-teguran firman Tuhan, dan mereka mau menerima nasihat-nasihat firman Tuhan, dan mereka mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Itulah orang-orang arif, ya. Mereka memiliki hati yang lembut, mereka memiliki telinga yang mau mendengar, dan mereka memiliki hati yang mau mengerti dan belajar. Itulah arti bagi orang-orang arif, ya. Jadi ada dua grup di sini, yaitu grup pertama yaitu orang-orang bebal, dan grup yang kedua yaitu orang-orang arif. Jadi yang Tuhan mau kita harus menjadi orang-orang arif. Jadi Tuhan mau kita harus menjadi di bagian grup kedua, yaitu orang-orang arif, ya. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi di grup yang pertama, bagian yang pertama yaitu orang-orang bebal. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang seperti itu. Amin. Jadi kita harus mengerti dengan seksama, ya, agar kita hidup, menjaga hidup kita, agar kita boleh menjadi orang-orang arif, bukan orang-orang bebal. Amin. Kita teruskan lagi ke ayat 16, ayat yang ke-16. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, di ayat yang ke-17, 16 dikatakan di situ, ya, dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi di situ dikatakan, ya, di ayat yang ke-15 Tuhan sudah mengajar, ya, kita tidak boleh menjadi orang-orang bebal, tetapi kita harus menjadi orang-orang arif. Dan di ayat yang ke-16 di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus be smart, ya. Dengan kata lain, kita harus be smart. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang cerdik, bukan orang-orang yang licik, ya. Banyak sekarang itu kebanyakan orang-orang licik yang kami lihat, ya. Tetapi menjadi orang-orang yang cerdik itu jarang sekali, ya. Karena mereka tidak mau belajar, ya. Mereka justru menjadi orang-orang yang licik, ya. Padahal Tuhan katakan kita harus menjadi orang-orang yang cerdik, ya, menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Tuhan sudah peringatkan lagi kepada kita, ya, lewat ayat ini, lewat firman-Nya, bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang ada, karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk hidup di dalam pertobatan, untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sudah tetapkan lewat firman-Nya, kita harus melakukan. Jadi artinya pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kita harus menjadi cerdik. Cerdik seperti ular, bukan licik seperti ular, tetapi cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Jadi Tuhan katakan kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati.
Jadi hati kita tidak boleh licik ya, karena Tuhan mau hati kita harus tulus ya, tulus seperti merpati. Jadi artinya Tuhan mau di dalam waktu-waktu yang jahat ini kita harus pergunakan waktu yang ada. Jadi pergunakan waktu itu artinya kita harus mencari Tuhan lebih lagi mencari Tuhan ya, cari wajah Tuhan. Kita mau haus dan lapar akan Tuhan. Jadi pergunakan waktu yang ada itu untuk melakukan menjadi orang-orang yang setia untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya, menjadi orang-orang yang setia untuk mengasihi Tuhan. Ya, jadi waktu-waktu yang ada ini kita pergunakan dengan baik. Artinya jangan kita sia-siakan waktu yang ada, karena selagi waktu masih diberikan oleh Tuhan dan juga selagi kesempatan masih diberikan oleh Tuhan, artinya kita harus maksudnya kita harus pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita ya. Jadi kita jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena di ayat 16 di situ dikatakan, jangan sia-siakan, kita harus pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang ada, saudara. Karena ini masih ada kesempatan. Tuhan masih memberikan kita lagi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Nya. Karena akan ada waktunya kita sudah tidak bisa lagi mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau sudah saatnya tiba, Sang Pencipta harus kembali, maka semua akan diangkat. Roh Kudus akan diangkat dari muka bumi ini, dan firman-Nya sudah tidak bisa diberitakan lagi. Jadi artinya di saat waktu ini Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu untuk kita, pergunakanlah dengan baik. Pergunakanlah waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita dengan baik ya, dengan setia, dengan penuh dengan pengertian, kesetiaan kepada Tuhan. Artinya kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Itulah namanya kita menggunakan waktu-waktu yang ada ya. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi hari-hari ini adalah jahat. Dunia sudah tidak semakin baik, saudara. Dunia akan semakin buruk. Keadaan dunia itu semakin buruk, tidak akan membaik keadaan dunia ya. Seperti kita saksikan di setiap hari, banyak kejahatan-kejahatan terjadi di seluruh dunia, di seluruh bumi. Begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi ya. Jadi kita sendiri sudah saksikan semua itu, bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus pergunakan waktu-waktu yang ada. Jangan kita sia-siakan, saudara. Karena gereja Tuhan akan mengalami kerugian besar kalau kita tidak menggunakan waktu-waktu yang ada saat ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kita membiarkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan, saudara. Saya mau menghimbau saudara, mari kita gunakan sama-sama dengan baik. Kita pergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik, yaitu kita mau datang kepada Tuhan, melayani Tuhan. Selagi kita masih kuat, kita mau melayani Tuhan. Berikan hidup kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan berikan hanya setengah kepada Tuhan. Berikan seluruhnya, seluruh hidup kita, hati kita, semua pikiran kita, berikan kepada Tuhan. Jangan kita hanya memberikan setengah dari hidup kita, karena itu tidak akan berguna bagi Tuhan. Kalau kita memberikan hanya setengah dari hidup kita, Tuhan bilang tidak ada gunanya. Kamu harus memberikan seluruhnya kepada saya, supaya saya yang akan mengatur kehidupanmu. Kalau kita masih mau memberikan setengah, artinya kita belum serius dengan Tuhan. Kita masih mau hidup kaki satu di dunia dan kaki satu di surga. Tidak bisa seperti itu, saudara. Kita harus memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang ada, karena belum tentu kita mendapatkan lagi waktu dan kesempatan yang lain. Karena Tuhan yang akan memperhatikan semua itu. Karena Tuhan mau melihat apakah kita menggunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik, atau kita hanya mau menyia-nyiakan. Artinya kita hanya mau sia-siakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Jangan, saudara, kita harus
pergunakan waktu dan kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, ya begitu jahat, ya iblis melakukan kejahatan-kejahatan, ya lewat orang-orang yang mau bekerja dengan si jahat. Oleh sebab itu jangan kita lelah atau jangan kita lengah, ya kita harus waspada. Kita harus waspada di setiap saat, di setiap waktu. Kita harus waspada, ya berwaspada dengan firman Tuhan. Kita harus pegang firman Tuhan itu untuk menjadi senjata kita. Amin. Jadi di waktu-waktu yang ada ini kita pakai hidup kita untuk menjadi alat-alat Tuhan. Berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi alat-alatnya di rumahnya. Amin. Jadi jangan kita sia-siakan kehidupan kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Jangan kita sia-siakan hidup kita hanya untuk hal-hal yang merugikan kita, yang akan membawa kita binasa, hal-hal yang tidak akan membawa kita keselamatan kepada hidup kita, tetapi justru membawa kita binasa. Kita akan masuk ke neraka. Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan kehidupan kita, karena Tuhan katakan, ya gunakanlah waktu yang ada, ya waktu-waktu ini, ya gunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Jadi kita harus serius, ya, dengan Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan ajarkan pada hari ini, bahwa Tuhan serius dengan kita. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau kita harus mendapatkan keselamatan yang kekal itu, ya. Jadi mulai dari sekarang kita harus serius berjalan dengan Tuhan, harus tetap setia mengasihi Tuhan, ya melakukan kebenaran firman-Nya, tetapi semua dengan pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang akan menolong kita untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, ya apalagi di dalam waktu-waktu yang ada saat ini, ya di waktu-waktu yang jahat, hari-hari yang jahat, kita mau berserah kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin, kepada Tuhan. Amin. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, di ayat yang ke-17 pun di situ dikatakan, ya, janganlah kamu bodoh, ya. Ya, itu dikatakan di ayat yang ke-17. Kita mau bacakan lagi. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di ayat yang ke-17, ya Tuhan katakan lagi di situ, ya. Oleh sebab itu janganlah kamu bodoh, ya. Tetapi kita harus melakukan kehendak Tuhan, ya, agar kita semua boleh mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi di ayat yang ke-17 kita harus menuruti, ya, kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menuruti firman-Nya, melakukan perintah-perintah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita mau melakukan perintah-perintah-Nya, menuruti perintah-perintah-Nya, ya. Oleh sebab itu di ayat yang ke-17 dikatakan, ya janganlah kita bodoh, janganlah kamu bodoh, ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, ya, tetapi biarlah kamu mengerti, ya, akan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengerti kehendak Bapa, ya, apa yang Tuhan mau, yaitu Tuhan mau kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah kehendak Bapa. Tuhan mau kita menjadi orang-orang arif yang menjadi pelaku-pelaku firman, orang-orang yang penurut, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi kita harus menjadi orang-orang seperti itu, ya, melakukan kehendak Bapa, mengerti kehendak Bapa. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan mau kita menuruti kehendak-Nya. Ya, biarlah kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak-Ku, Bapa. Jadi kita harus mengakui di hadapan Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi, ya, bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi, Bapa. Jadi itu yang dikehendaki Tuhan. Kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus mengerti apa yang firman Tuhan kehendaki di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi di dalam kehidupan kita hari demi hari, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman itu. Kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Bapa, orang-orang yang
menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Nya. Ya, mengerti kehendak Bapa artinya kita harus melakukan kehendak Bapa. Itulah firman-Nya. Dan kita mau teruskan ke ayat yang ke-18. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, di ayat yang ke-18 kita bacakan lagi. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi di ayat yang ke-18 di situ dikatakan ya. Ya, jadi janganlah kamu mabuk dengan anggur ya. Karena anggur adalah menimbulkan hawa nafsu. Jadi ya, dan juga Tuhan kehendaki bahwa kita penuh dengan roh. Jadi hendaklah kita penuh dengan roh, hendaklah kamu penuh dengan roh ya, bukan dengan alkohol, bukan dengan mabuk-mabukan ya. Janganlah engkau mabuk dengan anggur ya. Di situ dikatakan di ayat yang ke-18, janganlah kamu mabuk dengan anggur ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi kita harus penuh dengan roh, yaitu roh kita menyala-nyala. Roh kita tetap menyala-nyala ya. Jangan kita padamkan roh ya. Di situ dikatakan biarlah kita penuh dengan roh ya. Jadi Tuhan katakan jangan kita mabuk dengan anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Setiap orang yang menggunakan alkohol itu ya, minuman-minuman keras dengan tidak mengatur atau mengontrol diri, dan mereka minum sampai mabuk, artinya mereka itu sudah penuh dengan hawa nafsu, karena mereka sudah mabuk dengan anggur ya, mabuk dengan alkohol, minuman-minuman keras. Jadi artinya kita tidak boleh menggunakan minuman keras atau anggur atau alkohol itu dengan cara seperti itu. Artinya kita tidak boleh minum sampai kita mabuk-mabuk ya, karena itu dilarang oleh Tuhan. Artinya menggunakan minuman keras itu harus digunakan dengan baik ya, untuk boleh minum sedikit hanya untuk memberikan untuk menguatkan kita ya, supaya kita boleh rasa hangat di dalam tubuh, tetapi tidak boleh digunakan untuk mabuk-mabukan begitu ya, sampai sudah lupa daratan, minum sampai begitu banyak sampai kita sudah mau pulang aja sudah nggak tahu mau pulang kemana ya. Jadi sudah pikiran sudah penuh dengan hawa nafsu, pikiran sudah penuh dengan yang kotor-kotor, kenajisan semua karena alkohol, karena kemabukan itu dengan anggur ya. Oleh sebab itu Tuhan melarang kita ya, janganlah kamu mabuk dengan anggur ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi Tuhan katakan hendaklah kita penuh dengan roh ya. Jadi kita harus penuh dengan roh, karena roh itu jangan dipadamkan. Jangan padamkan roh. Biarlah roh itu tetap menyala-nyala di dalam kita. Artinya roh itu harus penuh di dalam kita, tetap menyala-nyala. Jangan kita padamkan roh Tuhan ya, Roh Kudus, karena Roh Kudus itu harus tetap menyala-nyala di dalam kita, agar kita semua boleh tetap haus dan lapar akan Tuhan. Kita semua boleh tetap memiliki roh yang haus akan kebenaran firman Tuhan, roh yang haus akan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan ya, kehadiran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itulah roh-roh yang haus dan lapar akan kebenaran, roh-roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Jadi kita harus memiliki roh yang seperti itu. Bukan roh pemabuk atau bukan roh-roh anggur ya, roh-roh hawa nafsu, bukan itu. Roh-roh berpesta pora, bukan seperti itu. Kita harus memiliki roh Tuhan. Jadi roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya, roh yang haus dan lapar akan lawatan Tuhan ya. Itu yang kita harus miliki di dalam hidup kita, memiliki roh penuh dengan roh Tuhan, Roh Kudus yang menyala-nyala ya. Itu yang Tuhan kehendaki, itu adalah kehendak Tuhan. Artinya kita mau melakukan kehendak Bapa, kita harus melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita hari ini lewat kebenaran firman-Nya. Tuhan yang sudah bersabda, Tuhan yang sudah berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Artinya
semua apa yang Tuhan sudah katakan lewat firman-Nya itu adalah kebenaran. Dan itu yang harus kita lakukan. Apa yang kita dengar, kita harus lakukan. Jadi biarlah saudara dan saya boleh menjadi teladan-teladan bagi firman itu. Teladan-teladan di dalam kehidupan kita bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi teladan, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Artinya menjadi orang-orang yang memiliki roh Tuhan yang menyala-nyala ya. Dan roh Tuhan itu yang akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita di dalam setiap langkah kita, di setiap hari kita, agar kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang penurut akan Tuhan, orang-orang yang menuruti firman Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, bukan kita berbicara seperti malaikat, tetapi kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman itu. Biarlah saudara dan saya boleh belajar pada hari ini akan kebenaran firman Tuhan lewat Efesus 5, dan kita mau tetap mengikuti perintah-perintah Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintah-perintahnya. Amin. Jadi janganlah kita menjadi orang-orang bebal, tetapi atau orang-orang bodoh. Tuhan bilang di situ dikatakan, sebab itu jangan kamu menjadi bodoh ya. Jadi artinya jangan kita menjadi orang-orang bebal dan orang-orang bodoh, tetapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang arif ya, dan orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang-orang penuh dengan Roh Tuhan ya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Jadi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita semua boleh diajar dan boleh belajar oleh kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang mengajar kita lewat kebenaran firman Tuhan. Saya pun belajar, kita semua belajar, agar kita semua boleh dilengkapi oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, karena setiap orang yang mau dipakai Tuhan, mereka harus dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita sama-sama belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami sangat diberkati Bapa atas kebenaran firman-Mu, Tuhan yang sudah mengajar kami, Tuhan yang sudah membimbing kami, dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, dan kami sangat berterima kasih Bapa, bahwa Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan lagi Bapa untuk boleh datang di hadirat-Mu, untuk boleh menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa, dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi Bapa. Dan kami juga masih mendapatkan kesempatan Bapa untuk boleh merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Begitu dahsyat, begitu luar biasa, dan juga kebenaran firman-Mu pada hari ini kami sangat diberkati. Terima kasih Bapa, Tuhan meteraikan firman-Mu Bapa, agar boleh menjadi buah-buah di dalam roh kami, dan boleh menuntun kami untuk menjadi orang-orang yang dewasa di dalam firman, orang-orang yang dewasa di dalam perjalanan hidup kami Bapa di setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga Bapa setiap pokok doa kami. Serahkan terus Missions and Prayer House. Serahkan terus Bapa situasi yang ada. Serahkan keluarga kami, anak-anak, cucu semua Bapa, seluruh keluarga kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami juga menserahkan keluarga kami yang sakit Bapa, anak-anak yang sakit, orang-orang yang sakit. Kami serahkan juga terus Bapa, setiap Bapa keluarga-keluarga, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga keluarga yang sedang berduka Bapa, keluarga-keluarga yang sedang berduka, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan lawat mereka dan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan Bapa, agar mereka boleh merasakan kasih Tuhan bersama mereka Bapa di dalam suka dan duka mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami sangat menghargai Bapa atas
kebenaran firman-Mu. Kami sangat menghargai Bapa atas semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu, yaitu kesehatan kami, pernafasan kami, itu adalah berkat-berkat Tuhan. Juga kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan itu adalah berkat-berkat Tuhan yang melimpah bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa terus situasi yang ada, biarlah Tuhan yang ambil alih, karena Tuhan yang memegang kendali Bapa. Hanya Engkau yang dapat mengendalikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Bapa, dan hanya Engkau yang dapat menghentikan setiap virus, setiap COVID Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, memelihara kami, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa seluruhnya waktu ini hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan. Dan kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita sampai hari ini. Dan juga kita mau berterima kasih bahwa Tuhan yang masih tetap terus menjaga, melindungi kita sampai hari ini, kami semua, termasuk saudara juga. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Anugerah Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada waktu yang akan datang. Haleluya, haleluya. Amin.